Oh, teman-teman bisa merasakan hadirat Tuhan hari ini. Itu karena Tuhan rindu untuk ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Oke, selamat pagi Sagi. 23 Oktober 2022. Hari yang luar biasa hari ini ya. Amen. Kita melewati banyak hal sampai di detik ini. Kita mendengar conference yang luar biasa beberapa hari yang lalu, bahkan sampai hari ini. Jadi sharing yang akan saya dan Stanley, brother saya, yang mungkin bisa menjadi penguatan buat teman-teman di sini, bagi kita di tempat ini. Amin. Oke, judul yang kami ambil adalah kesatuan iman. Amen. Syahini ya? Ya kayak kami sih Syahini. Kita ke Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Amen. Alasan kita betul-betul membawa judul ini bahwa karena Tuhan menaruh hal yang sama dan kita bisa melihat bahwa Tuhan betul-betul bekerja dalam kesatuan kehidupan saya dan Gea di tempat ini, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di kehidupan teman-teman. Dan Gea, please man, you're doing more better. Yo. There guys. There. Oke, Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, teman-teman, dengan perjuangannya yang luar biasa. Di sini kita mendapati suatu permohonan dari seorang tahanan sebenarnya. Wow. Ini bukan menyinggung ya. Amen. Jadi tapi ini luar biasa. Salah satu seorang tahanan Kristus, kita kasih catatan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya kamu mau membuktikan, kalian semua membuktikan sebagai orang-orang Kristen yang baik dan hidup sesuai dengan pengakuan dan panggilanmu, supaya hidupmu berpadanan sesuai pantas atau selaras dengan keadaan-keadaan membahagiakan yang di dalamnya ada anugerah Tuhan yang membawa kamu. Kamu telah dipertobatkan dari dosa kepada kekristenan. Perhatikanlah orang-orang Kristen harus menyesuaikan diri dengan Injil yang olehnya mereka atau kita dipanggil, dan dengan kemuliaan yang ke dalamnya mereka dipanggil. Sarana kesatuan, rendah hati, lemah lembut, sabar dan menunjukkan kasih dalam saling membantu di ayat 3. Yang dimaksudkan adalah rendah hati di sini berarti menganggap diri sendiri yang berlawanan dengan kesombongan gitu. Jadi kita merendahkan hati, bukan rendah diri ya, rendah badan maksudnya. Amen, brother. Maksudnya rendah hati. Jadi itu berlawanan dengan kesombongan. Lemah lembut bersikap berarti sikap jiwa yang membuat orang tidak mau memanas-manasi orang lain. Oh, come on, Jadi, Gea. dan You have to kill him. tidak mudah dipanas-panasi atau merasa tersinggung oleh kelemahan-kelemahan. Lemah lembut berlawanan dengan kebencian dan kekesalan yang penuh amarah. Sabar berarti tabah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti, tanpa berniat membalas dendam. Ayo yang mau balas dendam. Menunjukkan kasih dalam hal saling membantu berarti menanggung kelemahan orang lain berdasarkan asas kasih, sehingga kita tidak berhenti mengasihi mereka. Oleh karena kelemahan-kelemahan ini, langkah pertama menuju kesatuan adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak akan ada kelemah lembutan, kesabaran atau saling membantu, gitu loh. Dan tanpa semuanya ini tidak akan ada kesatuan. Kesombongan dan amarah menghancurkan kedamaian dan menimbulkan segala kejahatan. Sebaliknya, kerendahan hati dan kelemah lembutan mengembalikan kedamaian dan menjaganya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi kerendahan hati menimbulkan kasih,
Semakin kita rendah hati, semakin kita sehati dan sepikiran. Pusat kesatuan Kristen terdapat di dalam hati atau roh. Kesatuan itu tidak terdapat pada satu rangkaian pemikiran atau suatu bentuk dan cara ibadah, melainkan pada satu hati dan satu jiwa. Kesatuan hati dan kasih sayang ini bisa dikatakan berasal dari roh Tuhan. Kesatuan itu dikerjakan olehnya dan merupakan salah satu buah roh. Inilah yang harus berusaha kita jaga. Berusaha adalah sebuah kata dari Injil. Kita harus mengusahakan sekuat tenaga terus di dalam kesatuan roh. Amen. Katakan kesatuan roh. Kesatuan roh. Amen. Mari kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 8. Oh teman-teman, ternyata kerendahan hati itu penting sekali dalam kehidupan kita ya. Dan bahkan kesombongan bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita. Haleluya. Oh, ya terdengar sangat sensitif saya, Brother G ya. 1 Petrus 3 ayat 8, ketika kalian sudah di sana katakan kesatuan roh. Kesatuan roh. Amin. Dan akhirnya hendaklah kamu semua, bukan hendaklah kamu beberapa orang di tempat ini, tapi hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dari hal yang sudah disampaikan Gea tadi, saya harap semua bisa mendengar hal ini ya, dan bisa memahami setiap poin penting yang sedang diarahkan oleh Rasul Paulus. Nasihat yang seharusnya diambil dan dihidupi oleh semua anggota jemaat yang ada di tempat itu, bukan hanya saat itu, tapi berlaku juga untuk kita saat ini. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Petrus dengan bantuan Silas menulis surat ini untuk semua jemaat, bagaimana semestinya mereka harus hidup. Jadi dia tuliskan untuk mengarahkan jemaat, ini loh cara hidup yang benar. Kalian harus seia, sekat, seperasaan, rendah hati, saling mengasihi saudara-saudara. Bagian sebelumnya, Petrus fokus pada masalah yang ada dalam beberapa kelompok saat itu. Seperti masalah yang ada di dalam budak-budak, istri dan suami. Kemudian dia memberi instruksi kepada semua jemaat orang percaya pada waktu itu. Kita tahu di pasal pembuka, Petrus mulai dengan mengingatkan orang-orang percaya bahwa mereka mempunyai suatu panggilan yang mulia dan warisan surgawi di dalam Kristus Yesus. Ya, teman-teman bisa lihat di sana nanti, tidak perlu ke sana, di 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 5, di mana dia mulai membuka suratnya dan dia mengingatkan semua jemaat di tempat itu. Dan dia mengingatkan apa posisi kalian, apa yang kalian dapatkan di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita harus betul-betul melihat ayat ini dengan betul-betul hati-hati ya teman-teman. Kita harus melihat bahwa tujuan ayat ini dituliskan untuk memberikan pandangan ilahi dan abadi bagi kehidupan di bumi. Jadi ayat ini akan membantu kita semua melihat bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia, di dalam komunitas ini, dalam rumah kalian, dalam rumah tangga setiap orang di tempat ini. Perhatikan baik-baik, ada 5 poin penting yang harusnya dibahas di sini oleh Petrus. Dan hal yang ditunjukkan Tuhan kepada Petrus untuk jemaat bisa hidupi di dalam aspek seia sekata. Dalam bahasa Inggris, harmony. Bahasa Jawa, apa ya bahasa Jawa? Tuhan bermaksud agar komunitas orang Kristen dipersatukan dalam satu cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kesehatian merupakan pola pikir yang sama di dalam Kristus yang sesuai dengan kehendak Kristus. Mereka semua harus ada di dalam lingkup itu. Semua bisa pahami? Oke, mari kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita masing-masing. Contohnya, ini bukan contoh, ini terjadi. Ketika ada keputusan yang harus diambil oleh Gea, jadi sebagai pemimpin, sebagai saudara dan pastor, kita akan duduk bareng-bareng. Kita akan duduk bareng-bareng, kita pertimbangkan bersama, kita berdoa bersama, kita mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ketika Tuhan membukakan hal yang sama tentang kehendaknya untuk keputusan yang Dia ambil, dan kita ambil untuk menyelaraskan apa yang sudah Tuhan katakan ke Gea. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa melihat. Jadi ketika Gea pengen ngambil keputusan, Gea datang ke saudara-saudaranya. Itu sebenarnya yang dimaksudkan iya sekata.
Kau datang berkumpul bersama-sama saudaramu, berdoa bersama-sama untuk mendengar hal yang sama tentang keputusan dia. Iya. Jadi itu semuanya untuk apa? Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan dia, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang sama untuk katakan ya untuk keputusan yang akan dia ambil. Alasan kenapa kami melakukan hal itu, karena di pikiran kami adalah bahwa tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan Gea yang akan diperjuangkan. Artinya bahwa kita semua peduli dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan Gea. Makanya kita perjuangkan bersama-sama. Inilah contoh, semua bisa melihat hal ini. Persetujuan yang sama karena pertimbangan yang sama dan kesimpulan yang sama, dan semua itu berasal dari apa yang Tuhan katakan untuk kehendaknya dalam kehidupan Gea. Kehidupan Ferdi, kehidupan Betra, kehidupan Pak Felix, kehidupan semua orang yang ada di tempat ini. Kita peduli dengan kondisi saudara kita. Apa yang mereka rasakan, mereka alami, dan mereka hadapi. Kita turut mengambil bagian dalam hal itu. Itulah perasaan. Kalau saudaramu ada dalam masalah dan kondisi kurang baik, datang dan duduk bareng mereka dan berdoa untuk penguatan jiwanya, dan berusaha untuk dia bisa dikuatkan kembali. Karena kita mengasihi saudara kita lebih dari apapun. Melihat setiap orang yang ada di tempat ini lebih dari sekedar saudara kandung. Teman-teman harus paham itu. Karena persaudaraan yang kita miliki saat ini itu harganya mahal, teman-teman. Dibayar dengan darah Kristus untuk menyatukan kita semua di tempat ini. Itulah kenapa kamu tidak perlu takut dan ragu untuk memberikan hidupmu untuk saudara-saudara yang tinggal bareng kamu yang ada di komunitas ini sekarang. Itulah cara jemaat hidup. Kita harus siap untuk mengesampingkan diri kita sendiri. Kita harus menjadikan orang lain sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Semua setuju dengan saya? Ya, itulah cara hidup yang sebenarnya. Orang-orang Kristen harus saling mengangkat dan menghilangkan semua kesombongannya, semua tentang dirinya, dan membuang semua hal itu untuk kita bisa taruh kehidupan kita, untuk kita bisa mendukung mereka di dalam panggilan mereka dalam Tuhan. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Kita akan lihat di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. 1 Corinthians 12 through 13. Kayak kehilangan suara. Jadi sedikit yang Stanley jelaskan tadi, bahwa dan apa yang kami jelaskan juga untuk khotbah ini adalah benar-benar kami melihat bagaimana kesatuan itu sangat diperlukan, dan tidak adanya perbedaan atau kecocokan, tidak selarasnya, tidak seia sekata itu malah jadi berbahaya. Bahkan mungkin malah bisa saling, wah kamu dukung ini ya, aku nggak sesuai. I say no, ya. Aku nggak sesuai sih sama pilihanku. Kita di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ayat ini berbicara tentang satu tubuh, dapat memiliki banyak anggota, dan bahwa banyak anggota dari tubuh yang sama hanya membentuk satu tubuh. Di ayat 12-nya itu, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya yang banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan tetap aja satu tubuh gitu. Kristus dan jemaatnya membentuk satu tubuh. Jadi Kristus itu sebagai kepala, dan dari anggota-anggotanya, tubuh ini terdiri dari banyak bagian atau anggota, tetapi tetap sebagai satu tubuh. Karena setiap bagian telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amen. Di ayat 13, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, baik budak maupun orang merdeka. Dan dalam hal ini kita jadi setara gitu.
semua dibaptis menjadi satu tubuh dan dijadikan bagian dari satu roh. Jadi tidak ada perbedaan. Orang Kristen menjadi anggota dari tubuh ini melalui baptisan. Mereka dibaptis menjadi satu tubuh yang merupakan ketetapan ilahi dari Tuhan, yang merupakan yang penting dilakukan untuk kelahiran baru, yang karenanya disebut sebagai permandian kelahiran kembali. Dicatat aja di Titus 3 ayat 5. Namun kita menjadi anggota tubuh Kristus oleh Roh melalui pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi setiap pembaharuan kita dikerjakan oleh Roh yang ditandai dengan tindakan secara lahiriah kita, sehingga kita menjadi anggota. Dan kita ditopang melalui persekutuan yang ditentukan dalam ketetapan yang lain. Namun itu juga bukan hanya karena kita minum anggur terus kita jadi satu roh gitu, vodka gitu kan. Satu cheers. Tetapi dengan digerakkan oleh satu roh, orang Kristen dibuat menjadi satu tubuh. Perhatikan, barang siapa memiliki roh Kristus adalah anggota Kristus. Tanpa ada perbedaan, mau itu baik Yahudi maupun non Yahudi, Buddha ataupun orang merdeka. Tidak ada hal lain lagi selain yang demikian. Jadi semua anggota Kristus membentuk satu tubuh. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Mereka adalah satu tubuh karena mereka memiliki satu dasar hidup. Yaitu apa dasarnya? Semua dihidupkan dalam kesatuan dan digerakkan oleh roh yang sama, yaitu roh Kristus, roh kudus itu. Amen. Teman-teman bisa menangkap poin yang disampaikan oleh Gea di sini. Iya. Betapa betul-betul kuasa dari Roh Kudus itu bisa membawa perubahan dalam kehidupan teman-teman, membawa pembaharuan hari demi hari dalam kehidupan teman-teman, dan membawa kesatuan dalam kehidupan teman-teman. Itulah kenapa penting kita perlu untuk mengikut arah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita ada di jalan di mana Roh Kudus mau untuk kita tinggal di dalam. Karena ketika kita mendengar setiap arahan yang dikasih oleh Roh Kudus, disitulah pembaruan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah dia bisa menunjukkan hal-hal mana di bagian-bagian mana dalam kehidupan kita yang perlu disingkirkan untuk kita bisa bersatu dengan saudara-saudara kita. Amin, teman-teman bisa mengerti itu. Amin. Dan kita akan lihat ada konflik-konflik yang terjadi di jemaat Korintus yang menyebabkan perpecahan di antara mereka. Kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 20. Jadi itu pasal yang sama ya. Ayat 20 sampai 22. Jadi ini adalah akibat bahwa tidak ada kesatuan itu. Apa yang terjadi gitu. Semua sudah di sana ya. Iya. Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Iya. Teman-teman bisa melihat problem yang ada di sini. Apakah di sini dikatakan bahwa mata bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau? Atau kaki berkata kepada kepala, aku tidak membutuhkan engkau? Itu nggak bisa ya, nggak bisa dikatakan kayak gitu. Tangan membutuhkan kepala. Amin. Amen. Jadi ada banyak anggota kita tahu dalam tubuh ini, tapi ada satu tubuh. Saya senang cara Paulus mengilustrasikan tubuh Kristus untuk jemaat betul-betul bisa melihat setiap bagian, jemaat bisa lihat setiap posisi, seberapa penting setiap anggota yang ada di dalam tubuh Kristus ini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan itu terjadi di dalam komunitas ini. Setiap anggota itu penting. Dan kita bisa lihat di sini ada masalah yang terjadi di jemaat di Korintus. Paulus menuliskan ini untuk jemaat di Korintus
Karena adanya ketidakpuasan di antara beberapa anggota tubuh Kristus, yang artinya anggota-anggota gereja di sana pada waktu itu. Beberapa anggota tidak berpikir bahwa peran pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu, mereka berpikir tidak berharga. Dan mungkin kurang menarik ya, Tuhan taruh saya di posisi ini. Dan bahkan Tuhan taruh dia di posisi itu, kan kurang menarik. Lihat betapa parahnya hal ini. Dan itu nggak cukup untuk membuat mereka bisa terlihat. Jadi ada orang yang berpikir bahwa mereka ditaruh di posisi yang paling kecil, terus mereka bilang bahwa aku nggak bisa kelihatan nih oleh orang kalau aku di posisi ini. Aku nggak bisa kelihatan nih oleh setiap orang. Aku punya posisi yang baik. Jadi ini sebenarnya masalah yang sedang diadres Paulus di sini, bahwa karena mereka tidak mengerti berapa penting bagi mereka untuk memenuhi fungsi yang telah diberikan Tuhan kepada mereka saat itu. Seperti yang telah Paulus katakan sebelumnya, bahwa tubuh yang berfungsi harus memiliki bagian-bagian yang beragam ini. Tubuh yang tidak dapat berfungsi tanpa setiap bagian itu melaksanakan, tubuh ini tidak dapat berfungsi tanpa setiap bagian, di mana setiap bagian tidak bisa melaksanakan fungsinya masing-masing. Kita bisa melihat kebingungan yang terjadi di gereja saat ini, kebingungan yang terjadi di jemaat-jemaat saat ini. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengidentifikasikan masalah ini. Apakah itu ada di dalam kehidupan kita? Apakah teman-teman masih melihat posisi? Apakah teman-teman masih lihat hal yang Tuhan taruh teman-teman saat ini? Mari kita mengidentifikasi hal yang terjadi. Jadi beberapa anggota di sini merasa bahwa mereka tidak membutuhkan pelayanan yang diberikan oleh anggota lain. Mereka bilang bahwa anggota itu nggak perlu ya. Aku nggak butuh anggota yang di sana. Aku nggak butuh Stanley untuk berdoa. Aku nggak butuh Stanley untuk terlalu keras, suaranya jelek. Nggak butuh aku dia untuk berdoa. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi mereka betul-betul melihat bahwa setiap anggota yang Tuhan kasih karunia, mereka menganggap itu nggak penting. Mereka keliru. Mereka percaya bahwa mereka penting bagi tubuh Kristus, sementara orang percaya lainnya tidak penting. Karena karunia mereka tidak melayani fungsi yang menarik atau terlihat. Jadi Tuhan taruh kamu di posisi itu, terus kamu merasa bahwa kenapa Tuhan taruh saya? Kasih yang lebih lah Tuhan, biar orang bisa lihat saya bagus, orang lihat bisa saya hebat gitu. Dalam hal beberapa hal, contohnya, mari kita lihat contohnya. Ada saudara-saudara yang Tuhan taruh mengambil bagian dalam gereja ini, di dalam tugas yang telah diberikan oleh setiap pemimpin yang ada di sini. Siapkan tempat untuk ibadah, menyapu, main gitar saat worship team, membantu dalam memasak, membersihkan sesuatu. Dan kalian mulai berpikir di dalam pikiran kalian, kayaknya nggak begitu penting tugas yang dikasih kepada saya, kepada orang-orang saat itu. Atau ada saudaramu yang sulit sekali ditegur, terkadang lupa akan setiap perintah, atau saudaramu yang Tuhan sedang bereskan sesuatu di dalam kehidupannya secara perlahan di dalam kehidupannya, dan kalian mulai berpikir dan menganggap mereka kurang penting, mereka kurang diurapi Tuhan di dalam hal ini. Mungkin Tuhan panggil mereka untuk hal yang biasa aja. You have to be careful dengan pemikiran seperti ini. Dan kalian lupa bahwa mereka dibayar dengan harga yang sama dengan kalian dibayar. Darah yang sama yang menebus mereka. Tuhan melihat mereka berharga sehingga Dia memberikan hidupnya untuk mereka bisa ditebus. Lihat, terkadang mudah sekali untuk kita bisa melihat dan menilai saudara-saudara kita dengan pandangan dan pikiran manusia yang rendah. Dan lupa bagaimana kondisi saat Tuhan pertama kali panggil kamu dan pulihkan kamu. Kita semua tidak ada dalam kondisi yang baik, teman-teman. Jangan melihat ketika saudara kita ada dalam pergumulan, berperang terhadap sesuatu hal, dan kalian hanya duduk dan ngomong, sulit untuk dia bertumbuh, dan mengeluh dengan kondisi saudaramu. Kamu berdiri dengan dirimu sendiri dan bilang, sudahlah, nggak apa-apa, aku bisa kuat sendiri, walaupun mereka nggak bertumbuh. Kalau kalian di kondisi seperti itu, bertobatlah dan minta Tuhan untuk perbaharui pikiran. Kita harus melihat setiap orang di tempat ini dengan harapan yang sama dan kemenangan yang sama yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita.
ketika Tuhan tebus kita, Tuhan kasih kemenangan di dalam kehidupan kita. Lihat saudara-saudaramu dengan hal yang sama, dan kemenangan-kemenangan yang sama yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka ke depannya yang akan mereka terima. Mereka berharga dan Tuhan menebus mereka untuk menempatkan mereka jadi bagian terpenting di tubuhnya. Semua orang di tempat ini, Betran, Ferdi, Pak Novel, Melan, Tessa, Desta, Isti, keluarga Pak Felix, keluarga Pak Novel, 2 kali saya sebut, dan setiap anggota di tempat ini itu berharga di mata Tuhan. Amen. Alasan kenapa kalian ada duduk di tempat ini, karena betul-betul kalian berharga di mata Tuhan dan penting. Kalian punya peran dalam kehidupan kalian masing-masing. Itulah alasan kenapa Tuhan tebus kehidupan kalian, dan setiap kalian harus percaya dan melihat seberapa berharganya Tuhan tebus kehidupan kalian, dan Dia taruh kalian di dalam posisi jemaat. Setiap bagian itu kalian berperan penting untuk kehidupan saya dan Gea, untuk kehidupan setiap orang yang ada di tempat ini. Karena kita nggak bakalan kuat berdiri sendiri. Aku nggak bakalan kuat berdiri tanpa Gea. Aku nggak bakalan kuat berdiri tanpa Ferdi. Aku nggak bisa bilang aku nggak butuh Ferdi. Aku nggak bisa bilang aku nggak butuh Betra. Karena Tuhan tempatkan mereka di tempat ini, ada alasan penting untuk mereka bisa berperan di suatu bagian dalam kehidupan kita. Amin. Oh, kita lihat ke Kolose 3. Dijelaskan dengan clear tadi di Korintus Stanley dengan anggota bagaimana konflik yang terjadi. Kita tidak memaklumi satu sama lain, kita tidak seia, kita punya perbedaan pendapat yang bahkan malah bisa merusak satu sama lain. Dan di Kolose 3 ayat 13-14 adalah salah satu hal yang teman-teman bisa tanamkan itu, supaya benar-benar ini bekerja di kehidupan teman-teman, bahkan kehidupan kami semua di sini. Kolose 3 ayat 13-14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ayat yang sudah dijelaskan bahwa ayat sebelumnya di Korintus tadi itu adalah hal yang tidak menggunakan kasih di kehidupan mereka gitu. Jadi mereka menggunakan misalnya tadi mata nggak butuhin tangan dan sebaliknya, mungkin kepala nggak butuhin kaki gitu. Jadi mereka ada keegoisan gitu. Jadi saling debat, saling merasa paling punya andil yang lebih. Jadi ayat ini berbicara tentang manusia baru, teman-teman, yang mana kita telah diubahkan menjadi anaknya yang kudus, sehingga kita telah dipanggil oleh kemuliaannya Tuhan. Kata sabar di sini didasari dengan kata kasih. Jadi sabar ini ada kasihnya di dalam. Pada umumnya orang bisa bersabar hanya untuk sementara gitu, tetapi tidak akan tahan jika harus berlama-lama melakukannya. Oke, hari ini aku sabar. Kamu dari kemarin menguji kesabaranku terus ya. Tetapi kita harus kesabaran yang telah difirman. Kita harus sabar yang telah seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena Tuhan juga mengampuni segala kesalahan kita, sehingga hendaknya kita mengampuni satu sama lain dan tidak menyimpan dendam kepada yang lain, supaya kita menutupi diri kita dengan baju kasih di ayat 14 itu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, jadi kasih itu yang kita pakai gitu. Kiranya kasih ini menjadi pakaian, bisa jadi pakaian kita atau jubah seragam gitu. Dan bisa jadi bawa tanda pembeda kita. Kita pakai kasih ini di setiap langkah kita. Atau kiranya kasih ini menjadi yang utama dan yang tertinggi bahkan sebagai keseluruhan atau rangkuman di dalam kehidupan kita. Tambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Paulus meletakkan dasarnya pada iman dan menaruh puncaknya pada kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai ibaratnya kayak semen dan pusat dari kumpulan orang-orang yang berbahagia gitu.
Jadi persatuan Kristen terbentuk dari kesepakatan dan kasih satu sama lain. Hendaknya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Maksudnya apa? Tuhan dalam keadaan berdamai dengan kamu. Kamu merasa nyaman bahwa Tuhan menerima dan berkenan kepada kamu. Untuk damai itu ada di diri kamu, suatu roh yang penuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini yang didasari dengan kasih itu, yang menjaga perdamaian dan memperdamaikan. Ini disebut damai sejahtera Kristus. Karena ini merupakan karyanya di dalam semua orang adalah milik, sebab kerajaan Tuhan adalah soal kebenaran dan damai sejahtera. Amen. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, teman-teman. Kalian di sini dipanggil menjadi satu tubuh. Kita semua. Kita dipanggil untuk memiliki kasih ini sebenarnya. Agape, yaitu hak istimewa kita. Dan kedamaian dengan saudara-saudara kita satu sama lain. Jadi kita wajib untuk di dalam satu tubuh, menjadi satu tubuh. Kita dipanggil untuk hidup mengasihi seorang dengan yang lain, sebagaimana halnya anggota-anggota dari tubuh jasmani kita. Karena kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan di dalam kita ini terus terpelihara, sehingga jadikanlah kasih ini sebagai pengikat yang kuat gitu. Setiap hal di hidup kita, dan jangan pernah melupakan atau melepaskan ikatan kasih ini, karena ini sangat penting. Amen. Dan terus kita pakai gitu. Oh, kasih betul-betul sangat penting dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa melihat apa yang disampaikan Gia tadi, bahwa kita semua telah dipanggil menjadi satu tubuh. Artinya bahwa kita menerima kuasa yang sama, kita menerima hal yang sama yang Tuhan karuniakan untuk kita bisa bersatu dengan saudara kita. Semua bisa paham hal ini? Katakan amin. Amin. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, bukan yang kedua ya. Kasihilah sungguh-sungguh, bukan main-main, seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Teman-teman, ngomong-ngomong, kata Yunani yang digunakan di sini untuk kata sungguh-sungguh ini sangat, atau ini betul-betul, kita betul-betul bersungguh-sungguh. Itu dalam bahasa Yunani adalah ektene. Digunakan untuk menggambarkan otot-otot seorang atlet yang berusaha keras untuk memenangkan perlombaan. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana atlet, mereka mempersiapkan untuk setiap bagian tubuh mereka bisa dibentuk dengan sempurna. Mereka betul-betul berusaha bekerja keras sekuat tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang adalah otot. Ketika kita lihat gambaran atlet, mereka berusaha bekerja keras untuk terbentuknya otot yang sempurna. Jadi Petrus menuliskan kalau orang Kristen harus melakukan hal ini. Di atas segalanya itu menjadi hal yang utama. Dia bilang, yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi betul-betul kita harus melihat hal ini. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk membentuk kasih yang sempurna di antara saudara kita. Kasih yang sempurna yang terjalin antara hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Semua bisa tangkap ini? Ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus mewujudkan dan menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain. Dan ini seharusnya menjadi prioritas yang utama. Kalau lain prioritasmu itu dipertanyakan. Satu sama lain, termasuk saling memaafkan, mengabaikan luka masa lalu, dan saling membangun ketika kita jatuh. Ada saudara kita jatuh, kita menguatkan mereka. Dan ini yang membuat bahwa sulit bagi dosa dan kebencian untuk berkembang di dalam komunitas yang kaya akan kasih seperti Kristus. Jadi masalahnya adalah terkadang kita sulit untuk berusaha mengusahakan hal ini. Sulit sekali. Karena apa? Pride. Semua mempermasalahkan siapa yang benar,
siapa yang di posisi yang salah, siapa yang di posisi yang benar. Ya, sulit sekali untuk bangun hubungan dengan orang ini. Aku nggak mau lagi lah, udah cukup melihat responnya. Itu responnya menjengkelkan sekali lah ya. Aku nggak mau shalomku terganggu. What? Aku lakukan senormal-normalnya aja lah ya. Aku malas sama orang ini. Ya itu artinya bahwa kamu nggak sedang berusaha dan mudah untuk menyerah, untuk membangun kasih di dalam hubunganmu dengan saudara-saudara yang Tuhan taruh dalam kehidupan. Kamu lupa tentang apa yang sudah dikaruniakan Tuhan yang telah memanggil kamu ke tubuh ini. Oh, kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 10. Yeah. Ya, kita lihat sedikit konflik-konflik yang terjadi sama teman-teman untuk melihat aplikasinya, bukan kita hanya memahami hal ini, tapi semua Jadi lihat. di 1 Korintus 1 ayat 10. You there? Amin. Beginilah firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat ini sebenarnya menjadi ajakan juga buat kita. Seperti beberapa ayat yang sudah Stanley dan saya sharing bagikan sebelumnya. Dan di sini saya jelaskan lagi bahwa lebih jelas bahwa kata seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu itu apa maksudnya? Jadi kita punya pemikiran yang sama gitu, visi dan misi yang sama, tapi di dalam Kristus, yaitu hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Mendasari Alkitab sebagai pondasi di hidup kita. Karena ketika ada konflik datang, akan cepat dihindari gitu. Karena kita udah menggunakan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Jadi kayak slow aja gitu. Paulus menulis ayat ini untuk jemaat bersatu dan saling mengasihi dengan kasih persaudaraan, serta menegur perpecahan mereka. Jadi Paulus bilang bahwa hindari suatu pemisahan ataupun perpecahan. Jadi hal itu membuat semua itu jadi renggang gitu. Kasih satu sama lain menjadi renggang. Sedapat mungkin hendaknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi diperlukan pertimbangan untuk sehati sepikir di dalam perkara-perkara yang besar seharusnya, dan bisa juga mengenai perkara-perkara yang kecil yang di Stanley sharingkan tadi, bahwa bagaimana ketika saya hendak membuat suatu keputusan, saya tanya Stanley, saya tanya pemimpin-pemimpin juga gimana untuk keputusan ini, dan teman-teman apakah ini benar. Kalau misalnya iya, berarti saya diizinkan untuk mengambil keputusan itu. Tapi jika enggak, ya berarti kita harus, dan saya sebagai murid harus mendengar kata pemimpin saya dan mengikuti. Jadi seia sekata dengan pemimpin. Amen. Katakan seia sekata. Jadi Rasul Paulus menunjukkan sumber dari perbantahan ini, teman-teman. Pada dasarnya menjadi penyebabnya adalah ada kesombongan gitu di beberapa jemaat di Korintus saat itu. Dan inilah yang membuat mereka itu terpecah belah. Jadi adanya sebuah keangkuhan yang menyebabkan pertengkaran gitu. Mereka berbantah-bantah mengenai pelayanan rohani. Jadi di sini ada beberapa sedikit cerita dari Korintus biar teman-teman paham juga bagaimana, kenapa sih dari tadi kita pakai Korintus gitu. Dari tadi kok kita pakai 1 Korintus pasal 12. Dan jadi kalau kita lihat lagi sejarahnya bahwa di dalam Korintus itu ada beberapa pemimpin selain Paulus. Jadi ada Apolos juga dan Kefas, yaitu Petrus. Dan beberapa jemaatnya malah saling mengotak-ngotakan atau memilih, oh jadi pemimpin yang ini Paulus ya, jemaat yang ini penjemaat Paulus, berbeda dengan jemaat Apolos. Terus nanti jemaat Kefas atau Petrus beda lagi. Dan itu sangat ditentang sekali sama Paulus. Dan itu juga benar-benar membuat
Paulus bilang itu kemungkinan besar membuatkan hal-hal yang terburuk bahkan terjadi gitu. Hal-hal yang menjadi rusak sampai Injil dan semua ketetapannya bahkan rusak gitu. Tidak ada keselarasan satu sama lain. Dan justru itu akan berubah menjadi penggerak perbedaan atau perbantahan atau pertikaian satu sama lain. Dan itulah yang benar-benar Paulus tuliskan di Korintus ini, dan benar-benar kami sharingkan ini untuk benar-benar teman-teman bisa paham betapa bahayanya adanya pertikaian dalam suatu komunitas itu. Dalam rumah pun, bahkan dalam rumah. Jadi perhatikanlah betapa jauhnya suatu kesombongan orang-orang Kristen masa kini gitu, menjadi saling bermusuhan, bahkan begitu jauh sampai menyebabkan Kristus bahkan rasul-rasulnya bertengkar dan menjadikan mereka sebagai lawan dari pesaing. Jadi memilih rasul ini lebih baik, pemimpin ini lebih baik. Jadi hal ini membuat bahwa kita nggak boleh meniru apa yang jemaat Korintus lakukan ini, teman-teman. Dan ini sangat berbahaya gitu. Dan itulah Rasul Paulus sangat membantah tentang perselisihan ini. Terus bahkan dia bilang, adakah Kristus terbagi-bagi gitu? Tidak gitu, hanya ada satu Kristus. Dan itulah sebabnya orang Kristen harus sehati gitu. Mereka tidak boleh merampas kekuasaannya Kristus, juga tidak boleh memaksakan orang lain seakan berkuasa atas mereka karena mendapatkan kuasa dari Kristus. Jadi kita percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat kita, dan Dia adalah Tuhan dan pembimbing kita gitu. Dan kita harus berbahagia, jemaat kita sebagai jemaat Tuhan, tidak adanya perbedaan di antara kita, sama seperti Kristus yang tidak terbagi-bagi. Amin. Amin. That's a good word, right? Kita akan melihat lagi bagaimana terjadinya konflik juga ketika kita nggak hidup dalam kesatuan. Kita ke Hagai 1 ayat 9. Amin. Dan sebelum kita baca ke Hagai, sama teman-teman taruh di kepala teman-teman, tidak ada Kristus yang terbagi-bagi. Oke, kita lihat di Hagai 1 ayat 9. Hagai 1 ayat 9. Hagai itu sebelum kejadian, sesudah kejadian. Sebelum Wahyu. Ya, sebelum Wahyu. Sebelum Wahyu bukan ya? Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Teman-teman bisa lihat problem yang terjadi di tempat ini. Saya rasa teman-teman bisa familiar lah ya dengan kitab Hagai. Jadi perhatikan pandangan Tuhan ke mereka masing-masing yang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan membiarkan rumah Tuhan terbengkalai dengan reruntuhan. Gak ada yang peduli. Mereka bekerja keras tapi hasilnya sedikit. Ada saja kekacauan yang terjadi. Gak ada damai, ketenangan, bahkan berkat yang ada. Mereka sibuk kerja keras untuk kepenuhan hidup mereka, namun hasilnya gak memuaskan. Kenapa? Karena rumah Tuhan masih reruntuhan. Hadirat Tuhan gak ada di tempat itu. Setiap bagian dari bangunan masih terpisah, sibuk dengan urusan masing-masing, tidak peduli dengan hubungan dengan bagian yang lain. Oh, kalau kalian tahu kalian adalah batu yang dipanggil, ya biarkanlah kamu digunakan sebagai batu untuk pembangunan rumah rohani. Saya mau menjelaskan teman-teman bahwa setiap teman-teman di sini adalah anggota itu. Jadi ketika teman-teman berkumpul bersama-sama, kalian bersatu bersama-sama, disitulah rumah Tuhan, gambaran Tuhan terbentuk. Disitulah hadirat Tuhan ada. Bukan hanya di tempat ini, bukan hanya saja kita berkumpul saat minggu, tetapi di rumah kalian, di tempat kalian masing-masing, itu harus pastikan kalian menyatu. Kalian tetap membawa gambaran Kristus, membawa rumah Tuhan gitu.
Jadi sehingga kuasa Tuhan bisa ada, hadirat Tuhan bisa ada di rumah itu. Hadirat Tuhan bisa ada di Holy Ground ketika kita berkumpul bersama-sama. Hadirat Tuhan bahkan ada di rumah cewek-cewek, ada di rumah cowok-cowok, ada di rumah Pak Novel, ada di rumah Pak Felix. Itu sebenarnya yang harus diperhatikan, bahwa mereka lupa untuk melihat seharusnya rumah Tuhan yang utama, bukan kesibukan mereka yang utama. Bukan tentang saya bekerja keras untuk kehidupan saya. Itulah kenapa kadang-kadang teman-teman realize ada beberapa area yang kalian gak bertumbuh, sulit bertumbuh karena kalian lupa untuk berperang bagi saudara. Kalian lupa untuk memangkas kehidupanmu untuk bisa cocok dengan saudaramu. Saya mau teman-teman berinteraksi dengan hal ini. Jadi setiap bagian dari bangunan masih terpisah, sibuk dengan urusan masing-masing, tidak peduli hubungannya dengan bagian yang lain, sibuk membangun hidup masing-masing. Setiap orang bertahan dengan egoisnya masing-masing, tidak sibuk membangun hubungan dengan saudaranya, orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, untuk kita yang orang-orang yang Tuhan taruh untuk hidup bersama dengan kita. Yang saya maksudkan di sini adalah mata, tangan, kaki, telinga sedang terpisah saat ini. Dan di sini gak ada kebangunan, gak ada gambaran Tuhan yang tercipta, gak ada rumah Tuhan yang tercipta. Tidak berada pada posisi yang semestinya, tidak membentuk gambaran tubuh Kristus. Karena setiap bagian tidak peduli dan berusaha untuk ada pada posisi yang seharusnya. Ingat bahwa kalian semua bagian dari tubuh Kristus. Dan ketika kalian berkumpul, seharusnya gambaran Kristus terlihat, hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan itu ada di tempat itu. Di rumah, bukan hadirat Tuhan ada pada satu individu saja, tetapi ketika kita connect satu sama yang lain, disitulah Tuhan bisa turunkan kuasanya. Saya mau kita semua bisa melihat, seharusnya kita berusaha untuk membangun bait Tuhan dengan cara berusaha untuk kita bisa connect dengan yang lainnya. Ketika kita bicara tentang hidup di dalam Tuhan, bukan tentang diri kita sendiri. Itulah kenapa Tuhan betul-betul, Tuhan Yesus berdoa sebelum disalibkan, dia berdoa untuk kesatuan jemaatnya. Kita identifikasi dan singkirkan karakter yang buat kita sulit untuk connect dan menyatu dengan bagian yang lain. Setiap kita di tempat ini harus bekerja sama untuk memangkas setiap bagian dari hidup kita. Egois, kesombongan, iri hati, kepentingan diri sendiri, kesejahteraan diri sendiri, gosip-gosip itu disingkirkan lah ya. Harus disingkirkan. Kalau kalian masih belum berpikir tentang hal ini, kalian perlu memulai untuk berpikir. Saya akan bertanya, bagaimana shalom di rumah Anda saat ini? Bagaimana hadirat Tuhan di sana? Apakah kalian hanya bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kalian berkumpul di tempat ini? Atau di rumah kemudian sulit sekali gitu karena tidak ada kesatuan. Setiap orang ada bertahan dengan kubunya masing-masing. Hadirat Tuhan bukan hanya saja waktu kita kumpul di gereja ini, tapi di rumah kita juga. Tuhan karuniakan itu untuk dimanapun ketika kita berkumpul bersatu, kita connect satu sama lain, dicurahkan semua kuasanya dan hadiratnya. Itulah kenapa alasan kenapa suatu rumah ketika ada orang yang sakit, mereka bisa disembuhkan, mereka bisa dipulihkan kehidupan mereka ketika mereka datang di dalam rumah itu. Itu sebenarnya yang harus kita lihat. Oke, kita lihat di Matius 5 ayat 23-24. Oh, semua bisa tangkap poin yang saya sampaikan? Artinya kita nggak perlu lagi untuk sibuk. Kita harus pastikan rumah Tuhan dibangun. Iya. Supaya setiap area kita bertumbuh, area waktu kita membangun, kita berperang untuk saudara kita bisa bertumbuh di area itu. Sehingga berkat kita dari Tuhan sepenuhnya kita terima. Gak setengah-setengah di sana. Oke. Kita ke ayat Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi seperti yang dijelaskan Stanley tentang Hagai, bagaimana Tuhan benar-benar mau ada kesatuan di hidup kita, teman-teman. Bagaimana Tuhan mau ada kehidupan yang di dalam kebenaran yang turut
dan hidup benar sesuai dengan kehendak. Jadi kita tidak bisa menyembah Tuhan ketika kita masih mempunyai pergumulan dengan saudara kita. Kita harus melepaskan pergumulan itu ya. Itu ya teman-teman ya. Oh, di situ dikatakan kita nggak bisa melayani Tuhan kalau kita masih ada problem dengan saudara kita. Nggak bisa. How you say love Jesus but your heart with your brothers? Come on. Jadi kita harus melepaskan pergumulan itu. Ya mungkin di sini ada yang hatinya terasa dilukai mungkin oleh seseorang karena suatu pembicaraan atau sesuatu yang membuat sakit hati. Alangkah baiknya bagi kita untuk menyediakan waktu untuk merenung dan memeriksa diri kita. Ada begitu banyak hal yang harus kita ingat saat membawa persembahan ke atas mezbah Tuhan. Dan salah satu halnya adalah apakah ada sesuatu dalam hati kita? Di dalam hati kita, apakah saudara kita terhadap diri kita gitu? Ada sesuatu yang mungkin saudara kita lakukan atau kita melakukan untuk saudara kita hal yang salah. Dan sekiranya memang ada suatu masalah, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya terlebih dulu. That's the way. Jadi kegiatan ibadah tidak akan menerima atau diterima Tuhan apabila kita menjalankan dengan hati dalam keadaan marah, iri hati, keinginan untuk berbuat jahat, dan ketiadaan belas kasihan itu. Jadi yang itu adalah merupakan dosa-dosa yang tidak menyukakan hatinya Tuhan. Tidak lain lagi yang begitu mendukakannya Tuhan selain hati yang dipenuhi dengan dosa-dosa. Jadi kasih dan kemurahan hati jauh lebih baik daripada korban sembelihan atau korban-korban bakaran. Sedemikian baiknya hingga Tuhan lebih menghendaki bila terjadinya perdamaian dengan saudara kita yang disakiti itu. Itu terlebih dulu diselesaikan sebelum persembahan itu dilakukan, bahwa itu harus kita atasi dulu. Jadi Tuhan lebih suka menunggu daripada kita memberi dia persembahan yang sebenarnya kita lakukan dalam keadaan hati kita masih bersalah, berselisih, masih face war sama saudara kita gitu. Dari Twitter mungkin ya. Gak ada yang main Twitter ya? Okay. Jadi salah satu halnya harus kita benar-benar renungkan itu. Dan kita harus adanya menginginkan pembaharuan di dalam kehidupan. Mungkin di tempat rumah kita, di the girls, di cowok juga, dan teman-teman di sini, bahwa pembaharuan keluarga itu, dan kita benar-benar menciptakan damai. Dan itu bukanlah sebenarnya, kembali lagi bahwa kita harus benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi segala hal yang menutupi dosa kita menjadi terbuka gitu. Kita bisa menyelesaikan itu, dan barulah kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Jadikan diri kita menjadi terang. Itu juga penting, bahwa kita juga menerangi teman-teman kita di komunitas ini. Dan bagaimana terang itu bisa terjadi gitu. Kalau kita tidak bercahaya, kita tidak pakai Tuhan di hidup kita, makanya kita jadi terang dari Kristus dan terus bercahaya di dalam Tuhan. Nah, kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 9. Dan ini benar-benar satu hal yang Tuhan bisa lihat bahwa, oh, jadi gini ya, aku udah berusaha nih melakukan kasih, tapi ternyata di dalam hati kita masih ada hal yang menjaga gitu, masih nggak bisa belum clean gitu, belum bersih. Ya. Setelah membaca ayat ini, hati saya betul-betul kayak tusuk betul-betul, dan sebenarnya ayat ini betul-betul penting untuk kita perhatikan betul-betul. Maksud saya bahwa kita harus lihat hal ini sebagai hal yang kita menaruh poin betul-betul penting untuk kehidupan kita tentang ayat ini gitu. Karena ketakutan terbesar saya sejujurnya adalah dengan pride saya sendiri. Ketika saya pride, ketika saya sombong, dan saya nggak bisa dengar sesuatu dari Tuhan, dan saya bahkan nggak bisa dengar sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara saya untuk saya gitu.
Dan itulah kenapa pagi saya selalu berdoa untuk matikan kesombongan saya, untuk saya bisa membukakan hati saya untuk koreksi dari Gea, koreksi dari setiap orang di tempat ini yang menerima sesuatu dari Tuhan untuk kehidupan saya. Dan ini yang sebenarnya betul-betul ketika saya nggak punya kondisi yang baik hati saya terhadap saudara-saudara saya, saya nggak bisa akses ke dalam hadirat Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 9, semua sudah di sana? Yes. Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai saat ini, sampai sekarang. Pastikan kondisi hatimu, hai umat Tuhan. Kamu bisa katakan ada di dalam terang dan merasa ada dalam hubungan dengan baik dengan Tuhan. Bagaimana dengan sesuatu yang ada dalam hatimu tentang saudaramu? Saya akan ulangi lagi poin ini. Kamu bisa katakan ada di dalam terang dan merasa ada dalam hubungan baik dengan Tuhan. Bagaimana dengan sesuatu yang ada di dalam hatimu tentang saudaramu? Bagaimana dengan sesuatu yang tidak kamu sukai dari orang tersebut? Ketika kamu berpikir, kamu jadi gelisah dan gak tenang hatimu karena kamu masih menahan rasa itu. Bagaimana saat hatimu gak dalam kondisi yang baik, saat orang itu datang mencoba untuk berkumpul karena sesuatu yang gak benar di hatimu, kamu pergi mencoba menghindar dan mulai ngobrolin dia sama yang lain, ngobrolin tentang dia, itu karakternya jelek banget, kok gak suka ya. Dan mulai gosip tentang dia ke orang lain saat dia pergi lagi nggak ada bareng kamu. Kalian tahu kalau kita ada attitude seperti itu, kita ada di dalam gelap. Bukan saya yang mengatakan itu. Seharusnya kita paham bahwa hubungan kita dengan Tuhan menghasilkan kasih antara kita dan saudara kita. Itu yang harus kita pahami. Ketika ada yang salah, segeralah berbicara dengan saudaramu. Jangan mencoba untuk sembunyikan hal itu. Karena kalau kamu pendam hal itu, hanya bisa buat kamu ada diam dan tinggal terus dalam gelap. Kami mau menguatkan setiap orang di tempat ini. Kalau kalian sedang ada dalam posisi ini, segeralah keluar. Minta Tuhan untuk bantu kamu keluar dari area itu. Karena itu gelap, dead things. Jadi kamu gak bisa tinggal di situ. Kamu bisa dicuri dunia. Ada serigala yang sedang mengaung-ngaung. Jadi harus perhatikan hal ini. Kayak kita ke Hakim-Hakim 20. Kita ke Hakim-Hakim 20 ayat 20-21, dan di sini mungkin teman-teman bisa ngelihat lebih jelas lagi bagaimana konflik itu bisa terjadi bahkan di dalam saudara kandung sekalipun. Maksudnya Betra. Yes. Jadi ini adalah salah satu yang ayat yang luar biasa juga, dalam artian karena kalau kita di dalam Tuhan, kita nggak akan, hal ini nggak akan bisa terjadi gitu. Hakim-Hakim 20 ayat 20 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benjamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benjamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 20.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Jadi ayat ini adalah salah satu hal yang terjadi jika tidak ada kesatuan tidak ada kesatuan, teman-teman. Jadi ayat ini benar-benar menjelaskan kepada kita untuk bahwa peperangan itu bisa saja terjadi. Dan ketika tidak adanya kesatuan, padahal bisa dilihat bahwa suku yang hidup dan tumbuh bersama dan sudah ada sejak zaman Yakub, jadi suku Israel dan Benjamin ini. Dan Benjamin salah satu dari 12 suku Israel. Dan terus kenapa bisa adanya perang gitu? Kok bisa gitu? Jadi sebenarnya di sini awal ceritanya dari suku Benjamin melakukan
suatu kenajisan gitu kepada salah satu budik dari suku Lewi, dan sebenarnya di sini menimbulkan kemarahan dari masing-masing suku. Jadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang menjadi besar, bahkan menjadi perangnya menjadi besar. Jadi perang yang cukup besar pada zaman itu. Ya, karena tidak adanya rasa kesatuan itu di dalam masing-masing suku, masih menggunakan keegoisan masing-masing, tidak memikirkan dampak apa yang terjadi jika mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi kita lihat lagi, sebenarnya bangsa ini sudah mengenal hukum Tuhan gitu berpuluh-puluh tahun sebelumnya, ketika di zaman Musa, zaman Yosua. Jadi tidak ada alasan untuk sebenarnya mereka nggak tahu firman Tuhan, mereka nggak tahu hukumnya Tuhan gitu. Ya sama seperti kita juga tidak ada alasan kita nggak tahu hukum Tuhan, karena pada dasarnya manusia itu sendiri tidak mau mengejar firman Tuhan dan tidak mau belajar dari bagaimana dari bahkan pendahulu bahkan nenek moyang mereka. Dan di zaman ini mereka tidak mau lebih dekat sama Tuhan, sehingga adanya kehancuran yang mereka terus berperang antar suku dan menyebabkan kematian. Sebenarnya kematian yang sia-sia karena mereka berperang sesama sukunya sendiri gitu. Jadi dari sini kita bisa apa yang kita dapat, yang kita lihat gitu, supaya kita terhindar dari konflik-konflik yang tidak harusnya terjadi, dan kita benar-benar mendekatkan diri dan taat sama Tuhan, sehingga kita akan dikarunia Tuhan dan mendapatkan berkat, sehingga terjadinya pemulihan di hidup kita. Yang artinya apa? Kesatuan di hidup kita dapat terjadi karena di pikiran kita hanya ada Tuhan yang penuh kasih dan menghilangkan pemikiran konflik di hidup kita. Dan kesatuan ini benar-benar harus kita tanamkan gitu. Katakan kesatuan. Kesatuan. Amin. Amin. Oh, aku rasa betul-betul Tuhan melihat bagaimana kondisi kita saat ini, dan kita nggak coba buat hal ini. Dan ini betul-betul apa yang Tuhan kasih ke kita untuk kita. Dan aku merinding juga sih setiap aku nyusun hal ini gitu. Jadi kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Oh iya. Sebut buat. Itulah bagian yang sebenarnya menjadi penting dalam kehidupan kami, bahwa kami mau menguatkan setiap orang di tempat ini untuk mengingat kembali setiap hal yang Tuhan karuniakan. Kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, ingat kembali hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita lihat ini bagaimana kehidupan, dan kita bisa lihat bagaimana kesatuan dari orang-orang ini. Jemaat mula-mula kita tahu mereka sehati, sejiwa. Ini bukan tentang kepentingan diri sendiri setiap individu, tapi kepentingan seorang, setiap orang yang ada itu menjadi prioritas bersama. Jadi kepentingan setiap anggota yang ada di situ itu menjadi prioritas setiap orang yang ada di tempat itu juga. Jadi mereka mencoba berusaha untuk bisa cocok, untuk bisa connect, bisa fit dengan yang lainnya, dan mereka sukses di dalam hal itu. Setiap orang di tempat itu mengejar Tuhan. Inilah alasannya, Pak. Mereka mengejar hati Tuhan, untuk mengetahui hati Tuhan, untuk kesejahteraan saudara-saudara bersama, untuk kesejahteraan di dalam tinggal bersama dengan saudara-saudara mereka. Jadi kalian tahu dalam setiap perkumpulan, teman-teman bisa melihat. Saya rasa teman-teman baca semua Kisah Para Rasul. Kalian teman-teman bisa bayangkan sih betapa gilanya mujizat-mujizat yang terjadi, kesembuhan yang terjadi saat mereka berkumpul, dan bahkan saat mereka berdoa bersama-sama. Dan gambaran yang saya mau bawa ke teman-teman, bahwa kita lihat bagaimana kesatuan mereka, ya, hati mereka bersatu, mereka sama batu gitu, bagian juga. Mereka berkumpul, connect satu sama lain, dan kita bisa lihat bagaimana
hadirat Tuhan bisa turun menguasai setiap orang di tempat itu dan menggoncangkan setiap orang di tempat itu, menguatkan mereka juga di tempat itu. Jadi karena orang-orang ini mengejar bagian mereka di dalam kerajaan Tuhan, bukan untuk kesejahteraan mereka tapi untuk kesejahteraan semua yang hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka mengejar Tuhan bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri tapi untuk kepentingan orang lain. Bagaimana saudara kita sejahtera dalam hidup mereka? Bagaimana saudara kita bisa sejahtera, bisa sukses di dalam panggilan kehidupan mereka dalam Tuhan. Gitu. Jadi ini menjadi, saya percaya ini menjadi pola pikir mereka saat itu. Gitu. Jadi itu kepentingan mereka, bahkan mereka jual semua kepunyaan mereka taruh di hadiah di rasul-rasul untuk dibagikan untuk kepenuhan jemaat. Gitu. Saya rasa ini betul-betul patut untuk kita belajar dari cara hidup mereka. Dan kita bisa lihat banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam perkumpulan-perkumpulan mereka, rumah-rumah. Kita bakal lihat apa yang terjadi ketika kesatuan itu terjadi di dalam kehidupan jemaat, ketika gereja itu bersatu, ketika rumah itu bersatu, ketika rumah tangga itu bersatu. Kita akan lihat di Mazmur 133 ayat 1. Semua masih semangat? Amin. If you dare say amen. Oke. Amin. Semangat Betran. Semangat Ferdi. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kalian bisa lihat seberapa indahnya itu. Ya. Jadi hidup dengan rukun bukan saja tidak bertengkar dan tidak mengganggu satu sama lain, tetapi juga harus bersuka cita satu dengan yang lain, dengan saling mengasihi dan mengusahakan kesejahteraan satu sama lain dengan saling melayani. Bagaimana keindahannya digambarkan gitu. Jadi kerukunan di sini harum gitu, seperti minyak urapan suci yang dibumbui dengan wewangian yang kuat dan menebarkan aromanya untuk menyukakan semua orang yang ada di sekelilingnya. Ketika itu dicurahkan ke atas kepala Harun atau imam besar penerusnya, dan begitu berlimpah sehingga mengalir turun ke wajahnya, ke leher jubah, terus ke jenggot ya. Kebetulan gak ada jenggot, bahkan ke leher jubah dan pinggir jahitan baju. Jadi sebenarnya salah satu Mazmur 133 ini keren juga teman-teman. Teman-teman bisa cari lagi bagaimana hal ini, kenapa Daud tulis ini. Jadi sebenarnya banyak arti dari sini, dan di sini aku akan jelaskan sedikit apa sih kok tentang minyak, tentang embun, kok ada yang seperti itu. Jadi aku akan jelaskan sedikit. Jadi minyak ini melambangkan suatu kesucian gitu. Dan demikian pula seharusnya kasih persaudaraan kita dengan hati yang murni harus diabdikan kepada Tuhan. Kita harus mengasihi benar-benar orang yang dilahirkan oleh Tuhan, dari Tuhan. Minyak ini dibuat dari bahan-bahan yang ditentukan oleh Tuhan atau ketetapan oleh Tuhan. Tuhan menentukan bahan-bahan dan kadarnya. Demikian orang-orang yang percaya belajar dari Tuhan untuk saling mengasihi. Ini adalah anugerah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Minyak ini seperti embun gunung Hermon. Jadi artinya apa gitu? Sebab dalam kasih persaudaraan merupakan suatu keindahan dan keuntungan bagi masyarakat, bagi kita di komunitas ini. Dan seperti embun yang turun ke atas gunung-gunung Sion, bukit suci, sebab ia berperan besar dalam menghasilkan buah-buah pada masyarakat suci. Mereka diberkati untuk selama-lamanya, dan kita juga akan dapat berkat itu ketika kita hidup rukun. Berkat yang diperintahkan Tuhan kepada orang-orang yang berdiam di dalam kasih
adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah berkat dari semua berkat. Jadi kita akan dapat berkat untuk selama-lamanya loh teman-teman. Wow. Amen. Orang-orang yang berdiam di dalam kasih tidak hanya berdiam di dalam Tuhan, tetapi juga akan berdiam di dalam surga. Amin. Orang-orang yang hidup di dalam kasih dan damai akan memiliki Tuhan segala kasih. Dan damai itu bersama kita sekarang. Dan kita akan segera bersamanya tidak lama lagi gitu. Bersamanya untuk selama-lamanya di dalam dunia kasih, dalam damai yang tanpa akhir. Sungguh alangkah baiknya saat itu dan alangkah menyenangkannya suatu saat ketika Sang Mesias itu kan datang ke hadapan kita. Amen. Dan itu benar-benar kesatuan imanlah yang diperlukan. Dan ketika itu adalah turunnya Mesias untuk kedua kali. Amin. Teman-teman bisa dapat poin yang disampaikan dia. Ini betul-betul berkat terbesar yang bisa kita lihat. Ketika kita kembali lagi ke kisah para rasul, kita bisa melihat ketika mereka bersama, berkumpul bersama, mereka diurapi dengan Roh Kudus. Mereka dikuatkan oleh Roh Kudus. Kalian tahu apa representasi oil? Pengurapan. Kenapa dia bilang bagikan minyak? Sama ketika kita berkumpul bersama-sama, itu kuasa Tuhan betul-betul bisa mengurapi setiap orang yang ada di dalam kesatuan itu. Teman-teman bisa dapat poinnya ya. Dan bahkan itu yang akan menguatkan kalian semua untuk sukses bersama-sama bareng-bareng di dalam panggilan kehidupan kalian. Jadi penting untuk dilihat hal ini. Jadi kita pergi ke 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 6. Masih 20 ayat ya. Haleluya. Kita amin. Semua sudah di sana? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan. Saya sudah menjelaskan tadi sebelumnya, dan saya mau mengajak teman-teman bahwa melihat kehidupanmu saat ini, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, yang dimana ada hadirat Tuhan, ada kuasa dari Tuhan yang mengalir di tempat itu, ada pengurapan dari Tuhan. Ketika setiap orang memiliki pikiran yang sama, mereka bersatu menjadi satu bagian, menjadi satu bangunan. Jadi tempat di mana hadirat Tuhan ada dan damai sejahtera itu mengalir. Kalian semua batu yang akan dipergunakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Itulah kenapa penting setiap bagian yang tidak pas atau yang cocok harus kita pangkas. Saya maksudkan karakter kita teman-teman, untuk kita bisa connect dengan yang lain. Ketika kita berkumpul atau tinggal bareng, kita bisa connect dengan mudah karena kita fokus untuk memangkas hal-hal yang tidak kita butuhkan, yang menghalangi kita untuk bisa bersatu dengan saudara-saudara kita. Semua hal itu kita bersihkan. Bagian yang masih menonjol, yang buat bangunan masih belum serasi, kita pangkas dan buat itu serasi, untuk kita bisa bersatu, kita bisa menerima pengurapan itu. Semua bisa dapat poin ini. Oh, kamu batu yang akan dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani. Aku percaya karena aku melihat hal yang Tuhan kerjakan di kehidupan teman-teman dan perubahan-perubahan yang terjadi yang Tuhan kerjakan di kehidupan setiap orang di sini. Kalian berubah, kalian bertumbuh, dan alasan kenapa Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa ada kerinduan yang lebih yang Tuhan mau berikan, Tuhan mau limpahkan ke setiap orang di tempat ini. Amin. Amin. Kita lihat ke Efesus 4. Kita ke Efesus 4. Kita hampir selesai. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Beginilah firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi kerajaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini adalah salah satu peran dari batu hidup yang ada di hidup kita, teman. Yang udah Stanley jelaskan sedikit tadi. Dan ayat ini berbicara tentang karunia pelayanan, yaitu buah dari bagaimana ketika kenaikan dari Tuhan Yesus gitu. Dan hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia yang beraneka ragam ini, semuanya ini diberikan untuk murid-muridnya dan hamba-hambanya Kristus. Dan ada sekitar 5 jawatan di sini yang Efesus catat gitu. Dan aku mau jelaskan sebentar ya sedikit tentang, mungkin teman-teman ada yang baru lihat baca ayat ini, dan di sini aku akan jelaskan sedikit bagaimana peran rasul-rasul itu, peran nabi-nabi itu. Jadi rasul-rasul adalah dari zaman itu ya, di zaman Efesus adalah salah satu mereka yang dipanggil langsung oleh Kristus gitu pada zaman itu untuk memperlengkapi dengan karunia yang luar biasa untuk mengadakan mujizat beserta kemampuan dalam menyampaikan suatu kebenaran gitu. Jadi mereka adalah biasanya saksi-saksi langsung dari mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Terus di sini juga ada nabi-nabi. Apa tugas nabi-nabi gitu? Jadi nabi-nabi di sini adalah menjelaskan tentang nubuatan, apa yang telah ditulis dari perjanjian lama yang akan dinubuatkan juga di perjanjian baru gitu. Dan itu juga luar biasa peran nabi-nabi, sama pentingnya juga dengan rasul-rasul. Terus kita lihat pemberita Injil. Jadi pemberita Injil adalah salah satu dari mereka yang sudah ditasbiskan oleh rasul-rasul saat itu, dan mereka dibawa rasul-rasul jadi kawan seperjalanan mereka. Dan mereka juga diutus ketika udah di dalam posisi penuh, dalam posisi mereka sanggup untuk diutus gitu. Terus kemudian ada gembala dan pengajar. Dan di sini gembala adalah salah satu kepala dari jemaat-jemaat tertentu yang fungsinya apa? Untuk membimbing, untuk mengajar dan memberi apa yang sudah didapat dari pengajaran Kristus. Jadi mereka sharingkan itu. Dan pengajar juga kurang lebih punya sama peran yang sama seperti gembala. Jadi pengajar di sini memberitakan Injil, mengajar dengan cara memberi nasihat. Dan kita lihat di sini bahwa beberapa jawatan ini punya masing-masing hak istimewa. Jadi kita tidak bisa bilang, mending jadi rasul ya, mending jadi nabi, mending jadi, Karena nggak bisa pilih yang. iya. Dan hal itu udah ditentukan Tuhan gitu. Kamu jadi nabi, kamu jadi rasul, kamu jadi penatua, dan itu udah ditetapkan bahwa bagaimana Tuhan yang bekerja di setiap hidup kita gitu. Dan betapa baiknya ketika Kristus kepada jemaatnya sebenarnya penuh perhatian, teman-teman, dan ia peduli kepada kita. Dan itulah alasan kenapa Tuhan memberikan beberapa jawatan-jawatan ini kepada pemberian khusus kepada jemaatnya ini. Dan hal yang penting adalah Tuhan mau memperlengkapi kita semua, teman-teman. Amen. Dan nggak peduli apapun nation kita, bangsa kita, suku bangsa kita, budaya kita di komunitas ini, tempat ini, Tuhan memperlengkapi kita. Apapun warna kalian. Wah, rasis. Dan itulah yang membuat kita harus benar-benar berpikir bahwa aku punya peran penting di komunitas ini. Bukan hanya karena kita jarang berdoa, terus kita jarang ngelakuin sesuatu buat komunitas ini. Enggak, kita semua punya peran penting. Dan Stanley udah jelaskan di Korintus tadi, yang paling lemah pun itu punya peran penting, dan kita harus nguatin dia. Dan itu harus benar-benar kita lihat dan kita benar-benar pahami itu ya, teman-teman. Dan setiap pemberian dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya jelaskan tadi itu sebenarnya adalah untuk mencapai kesatuan iman di ayat 13 itu. Amin. Dan sampai semua orang percaya sungguh-sungguh berkumpul bersama melalui iman yang sama dan mencapai pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan dari situ kita mendapatkan suatu pengakuan dari Kristus gitu. Dan sampai kita juga mendapatkan kedewasaan penuh, sampai segala pemberian kasih karunia kita bertumbuh penuh dan bebas dari segala kelemahan dari sifat kanak-kanak kita gitu.
Dan kita sampai kita di dalam tingkat pertumbuhan itu, kita harus terus berusaha untuk mengejar itu. Kita harus betul-betul menjadi orang yang dewasa dan matang dalam segala hal dalam kasih karunia itu yang berasal dari kepenuhan Kristus. Jadi sesuai tingkat pertumbuhan yang diperlukan. Jadi maksudnya sesuai dengan kita dipanggil jadi 5 jawatan tadi, gembala atau pengajar. Jadi kita udah di set Tuhan dengan benar dan kita nggak perlu tanyakan lagi, oh aku kayaknya cocoknya di sini. Dan itulah yang benar-benar harus kita lihat dan bertekun di dalamnya. Maka dari itu kita ke Roma 15 ayat 5, dan di sini teman-teman bakal lihat bahwa oh iya ya, apa yang Efesus bilang benar-benar. Teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan Gea. Dan ini penting, dan saya ketika Gea sampaikan itu betul-betul wow. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita tujuan kenapa Tuhan menciptakan menaruh pemimpin, gembala, pengajar, nabi dalam kehidupan kita. Betul-betul membantu kita untuk bisa bertumbuh. Kita nggak bakalan, tapi problemnya kita nggak bakalan bisa terus bertumbuh ketika kita masih keep sesuatu dalam hati kita. Kita masih keep, kita nggak bisa mencapai kesatuan ketika kita masih keep menahan kesombongan, menahan perasaan yang mudah tersinggung, dan kita nggak bisa sampai ke kesatuan itu ketika kita masih menahan semua hal itu. Jadi mari kita lihat di Roma 15. That's a good word, man. Haleluya. Semoga Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Tuhan dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Dia nggak ngomong beberapa ya, satu akan yang lain setiap orang ya. Seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Perhatikan ayat ini teman-teman. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Kita bisa melihat di sini bagaimana Paulus memanjatkan doa kepada Tuhan yang memberi kesabaran dan dorongan, pujian yang indah untuk Tuhan. Dia panjatkan. Paulus memandang Tuhan sebagai sumber utama dorongan dan ketekunan. Tuhan bukan hanya Dia yang akan kita pertanggungjawabkan semua tentang kehidupan kita di hadapannya, dan Dia juga yang akan mengangkat kita dan membantu kita untuk terus berjalan. Dan Paulus meminta Tuhan untuk memberikan kepada orang-orang Kristen di gereja di Roma kemampuan untuk hidup dalam keselarasan satu dengan yang lain, karena mereka semua hidup tidak selaras gitu, atau selangkah dengan Yesus sendiri. Maksudnya Paulus berdoa untuk jemaat-jemaat di sana. Mereka betul-betul terima sesuatu yang bisa membuat mereka bisa berjalan selaras dengan kehendak Tuhan, dan bahkan bukan hanya dengan kehendak Tuhan, tapi dengan setiap orang yang ada di sana, tanpa ada perpecahan, tanpa ada pertengkaran, tanpa ada perselisihan. Mereka semua selaras, harmoni, ya, sama kayak gitar ketika musik itu dimainkan bersama-sama dengan tempo yang sama-sama, arahan yang sama. Itu akan menciptakan keharmonisan. Dan ini yang sedang Paulus doakan untuk jemaat di Roma. Ya. Ketika kamu sadari bahwa ada bagian yang buat kamu sulit untuk hidup selaras dengan saudaramu, saya menguatkan semua orang di tempat ini, minta Tuhan untuk bereskan hal itu dalam hidupmu. Berteriak untuk Tuhan ubah dan pulihkan hatimu yang luka tentang seseorang yang buat kamu sulit untuk bersatu dengan saudaramu. Minta Tuhan untuk bukakan setiap area karaktermu yang perlu dipotong untuk kamu bisa cocok kembali dengan saudaramu. Kamu bisa connect kembali dengan setiap saudara-saudara yang Tuhan tempatkan untuk tinggal bersama-sama dengan kalian. Amin. Amen. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15.
Aku percaya bahwa ketika Tuhan bukakan sesuatu, Tuhan taruh sesuatu di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang dia bukakan untuk kita singkirkan. Ya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi maksud ayat ini adalah peringatan kita untuk kita teman-teman di tempat ini, yaitu jangan kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan. Itu hanya halnya seperti dalam suatu kekristenan gitu, tidak adanya dasar yang kokoh gitu, perhatian atau ketekunan yang diperlukan, menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Berarti kita tidak punya kasih karunia sejati gitu dalam jiwa kita. Meskipun ada sarana kasih karunia, tapi kita malah menjauhkan diri kita dari kasih karunia itu. Dan dampak apa yang ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia itu? Ya akan ada munculnya akar kepahitan itu, dan kebinasaan mungkin akan menang gitu. Akar kepahitan itu menghasilkan buah-buah pahit bagi diri mereka dan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Hal ini akan menghasilkan hal-hal yang cemar bagi diri kita dan mengarahkan kepada tidak lagi menyembah Kristus sebagai segalanya gitu, dan segala kekeliruan yang mencelakakan yang dapat merusak pengajaran tentang jemaat atau pengajaran kita di tempat ini akan rusak gitu setelah apa yang kita dapat, semua hal yang kita dapat. Jadi perilaku orang-orang berdosa akan jadi semakin buruk dan mereka akan jatuh dalam kejahatan, bahkan yang paling keji sekalipun, yang biasanya berakhir dengan tidak percaya Tuhan lagi dan mungkin saja keputusasaan, akar pahit yang menghasilkan buah-buah pahit bagi orang-orang lain dan mungkin bisa juga bagi gereja-gereja di tempat lain melalui asas-asas atau hal-hal yang cemar bagi mereka, dan sehingga keadaan kedamaian menjadi terusik, kita ketentraman menjadi terusik, jadi terganggu gitu. Dan hal inilah didasari dengan buah dari pahitan itu, dan sehingga kita harus benar-benar mengejar kasih karunia Tuhan, amin. Bukan mengejar hal-hal duniawi, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menopang hidup kita untuk benar-benar hidup dalam kebenaran dan kekudusan sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan. Ini masih ada orang di sini nggak sih? Amin. Haleluya. Nggak apa-apa kan kita lama sedikit. Apakah kalian sudah lapar? Sudah. It's good. Haleluya. Come on. Kita ke Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Kita makan beberapa firman Tuhan lagi ya. Oke. Masih 10 lagi ya, teman-teman. It's not. Tadi baru isinya belum, kesimpulan belum. Kolose 3 8 sampai 9. Tetapi sekarang jadi ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman praktekkan dalam kehidupan teman-teman. Bagaimana caranya untuk kita bisa kembali bersatu dengan saudara-saudara kita. Kita kembali menerima order dari Tuhan. Kita kembali menerima pertumbuhan-pertumbuhan di setiap area di dalam kehidupan kita untuk bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Yeah. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya. Jadi inilah hal yang baik sekali untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita, dan saya mau kita memastikan dan mengidentifikasi hari demi hari setiap hal ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih memiliki amarah, kita buang itu secepat mungkin. Kalau kamu masih memiliki geram, kejahatan dan fitnah dan kata-kata kotor yang masih keluar saja dari mulutmu, kalian buang itu. Masih suka bohong, harus pastikan itu dibuang. Lihat semua hal yang membuat kita sulit untuk berkoneksi dengan saudara-saudara kita. Ini yang perlu kita pangkas dalam kehidupan kita. Lihat hal ini. Ini adalah hal yang tidak kita butuhkan. Apakah itu benar? Apa ada yang butuh marah di sini? Ada yang butuh geram? Ada yang butuh kata-kata kotor? Ada yang butuh kejahatan? Saya rasa semua tidak membutuhkan itu. Jadi kita nggak perlu untuk menahan hal itu di dalam kehidupan kita. Apakah yang kita
semua butuhkan dan rindukan di dalam tubuh ini? Apa yang kita semua rindukan di dalam tubuh ini? Kesatuan. Amin. Amin. Jadi kita nggak bisa bertumbuh kalau hal-hal ini tidak dilepas dari kehidupan kita. Jadi kita nggak butuh semua ini, bawa itu ke altar dan dibakar ke altar Tuhan dan selesaikan itu. Biarlah Tuhan perbaharui hati kalian untuk kalian bisa melihat saudara-saudara kalian di rumah, dimanapun, dengan benar. Efesus 4 ayat 31. Oke, Efesus 4 ayat 31. We almost done. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi di ayat ini saya hanya menekankan untuk kita harus benar-benar waspada akan hal-hal ini. Teman-teman bisa catat atau merenungi hal-hal yang harus teman-teman hindari gitu dari ayat ini. Buang jauh-jauh pikiran itu, teman-teman. Pikirkan hal-hal yang bersifat damai sejahtera, shalom. Mari kita alirkan shalom itu sama seperti khotbah Pak Brand minggu lalu gitu. Jadi kita bakal punya kerinduan yang luar biasa terhadap teman-teman kita. Kerinduan apa? Ya berada terus di dalam damai sejahteranya Tuhan. Amen. Dan terus hidup rukun bersama saudara-saudara kita. Kita bersuka cita di komunitas ini. Kita juga harus transparan satu sama lain. Nah ini yang sulit biasanya. Kejujuran. Dan itulah teman-teman, bahwa mungkin teman-teman bisa pikirkan lagi bahwa bagaimana ketika ada sesuatu teman-teman bisa datang ke pemimpin gitu, share apa yang kalian gumulkan. Dan teman-teman atau saudara-saudara di tempat ini jangan pernah takut kita kayak dihakimi gitu satu sama lain ketika punya masalah gitu. Oh, kita akan bersuka cita karena kita bisa ada dalam bagian menyelesaikan problem bersama saudara kita. Kita mendapatkan mereka kembali, bukan? Iya. Yeah. Jadi melainkan kita benar-benar mengusahakan itu. Jadi kita mau teman kita yang bergumul itu berubah gitu dan mau berdamai dengan pergumulan itu. Dan ketika itu terjadi, maka adanya aliran sukacita yang terus mengalir di dalam komunitas ini, bahkan sampai keluar. Dan semua orang di tempat ini mempunyai kesatuan hati yang sama dan damai sejahtera yang sama. Itulah yang benar-benar harus diperhatikan ya. Amin. Ya guys ya. Amin. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Ini merupakan dampak pemulihan kesatuan. Kita berbicara tentang bagaimana harus menyelesaikan hal itu, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan semua hal itu. Dan sekarang kita masuk ketika semua hal itu digeser, semua hal itu dipangkas, kita bakar semua, kita tinggalkan semua kesombongan kita tinggalkan semua hal. Dan ini yang terjadi di jemaat mula-mula pada waktu itu. Kesatuan dan dampak yang terjadi, kita bisa lihat di sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi kita bisa melihat dampaknya di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Oh, teman-teman, ketika kamu dalam kesatuan dan bangunan rumah Tuhan itu terbentuk, disitulah hadirannya diberi, api memenuhi mereka dan kuasa itu menggerakkan mereka semua. Mereka deal dengan kasih satu dengan yang lain dan mereka ready untuk jangkau dan bagikan Yesus ke orang-orang lain. Jadi itu level yang berbeda ya. Jadi kita nggak lagi fokus dengan bagaimana kita menyatu dengan saudara-saudara kita. Mereka deal dengan hal itu, Tuhan bawa mereka ke level yang selanjutnya. Mereka bisa menjangkau, membagi apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Kuasa itu betul-betul menggerakkan mereka, teman-teman.
Ketika kesatuan terjadi, urapan itu turun, menguatkan mereka, membuat mereka lebih efektif di dalam kerajaan surga. Karena goals kita adalah bangsa-bangsa. Ya, itu menjadi kerinduan Tuhan Yesus juga, bahwa bangsa-bangsa, suku, bahasa memuji Dia. Jadi berpikirlah kalau kita masih struggle di mengasihi saudara kita. Jadi kita bisa lihat seberapa kuat hal ini. Kenapa mereka mau bersatu? Karena mereka pay attention apa yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Mereka betul memperhatikan, karena aku percaya mereka lihat itu akan powerful di dalam kehidupan mereka. Itulah kenapa mereka terapkan hal itu. Seia sekata, sehati, semuanya. Dan kalian bisa tahu urapan itu betul-betul dipenuhi ke mereka. Di 2 Tawarik 7 ayat 1. Ini berbicara tentang bait Tuhan yang selesai dibangun, setiap bagian ada dalam posisi masing-masing. Wah, amen. Jadi di 2 Tawarik 7 ayat 1 ini mungkin lebih teman-teman dapat tangkap lagi bahwa inilah yang terjadi ketika adanya kesatuan itu. Yang benar-benar ketika semua orang menyerukan hal yang sama. 2 Tawarik 7 ayat 1. Ternyata Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi ayat ini berbicara tentang pentasbihan bait suci waktu itu, teman-teman. Dan mungkin teman-teman masih ingat bahwa cerita Pak Bren waktu Kamis tentang Bible history gitu. Dan di sini bahwa yang diizinkan Tuhan untuk membuat bait suci adalah Salomo, anaknya Daud gitu. Dan kita melihat suatu hal yang luar biasa, api turun di ayat ini, ada tanda yang luar biasa gitu. Dan berbicara tentang kesatuan, sebenarnya menarik adalah, dan kita lihat baca di ayat ini Salomo berdoa kan? Tapi kalau teman-teman buka sedikit di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, ayat 6, pasal 6 ayat 21, 2 Tawarik 6 pasal ayat 21. Jadi pasal yang sebelumnya dibilang begini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya dari tempat kediamanmu dari surga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Jadi di ayat ini umat-umat Tuhan juga berseru bersama Salomo dan untuk meminta ampun dan tanda kepada Tuhan, sehingga akhirnya kuasa Tuhan itu terjadi gitu, dan akhirnya memenuhi ruangan itu dengan kemuliaan Tuhan di pasal 7 ayat 2 itu. Dan hal ini bisa kita lihat ketika semua orang berkumpul bersama, teman-teman, dan punyanya rasa kesatuan yang sama, bersatu hati gitu, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap seruan kita. Dan karena Tuhan benar-benar melihat, Dia senang melihat kesatuan umatnya itu. Dan ayat ini juga bisa kita ambil adalah, hal yang bisa kita ambil adalah kita bersuka cita bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang perkasa dan mulia, dan Dia melihat setiap kehidupan kita, umatnya, dan Dia terus bekerja di kehidupan kita, di dalam di setiap kesatuan iman kita di tempat ini. Amin. Amin. Jadi Tuhan mau mengurapi kita semua juga, artinya hadiratnya Dia mau taruh ada tinggal bersama-sama dengan kita, untuk kita bisa efektif di dalam kerajaannya, untuk bekerja di dalam kerajaan. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Oke. Semua sudah di sana, akan lebih cepat. Karena seluruh kepenuhan Tuhan berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oke, saya mau kita memahami hal ini. Jadi kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita memahami hal ini menjadi alasan untuk kita mau membuat damai, shalom itu dengan saudara kita. Masih ingat pengajaran di minggu kemarin? Apa yang kalian semua terima dari Tuhan? Oke, semua otoritas diberikan ke kita. Kita menerima kuasa dari shalom itu. Itulah yang seharusnya digunakan ketika ada gesekan dengan saudaramu, ketika ada sesuatu yang gak beres dalam hatimu dengan saudaramu. Datang ke saudaramu dan berdoa bersama dia, patahkan kuasa yang mengikat perasaanmu,
yang membawa kamu ada dalam kekacauan. Perasaan yang mengikatmu dalam ketersinggungan atau mudah tersinggung. Kalian punya otoritas itu, gitu. Kalian punya shalom itu, kuasa itu yang bisa mematahkan setiap hal yang mencoba mengacaukan. Dan kalian bisa set up setiap hal di dalam order itu. Jadi sebagai pengikut Tuhan kita harus paham bahwa apa yang dikaruniai Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi poin penting yang betul-betul yang saya mau kita semua lihat bersama-sama bahwa ketika kita semua ada di dalam kesatuan, kita semua ada di dalam kesatuan, kita berkumpul bersama-sama, setiap orang connect satu dengan yang lainnya. Disitulah bahwa pengurapan Tuhan itu betul-betul bisa lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Bukan kita waktu kita berkumpul saja, tapi saat kita di rumah, dimanapun kita pergi, kuasa itu ada bersama-sama dengan kita, hadirat itu ada bersama-sama dengan kita. Itu jadi ingat yang ada di Matius, ketika kalian gak bereskan itu, apapun yang kalian lakukan itu, kalian sebenarnya paham gak sih kalau kita komitmen dengan kebencian, kemarahan, ketersinggungan, sebenarnya kita komitmen ke kenajisan. Dan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Kalian bisa, kenapa kamu mengasihi Tuhan terus kamu masih membenci saudaramu, kamu ada dalam kegelapan, kamu gak ada di dalam terang itu. Dan di Hagai 2, cepat ya, Hagai 2 ayat 14 sampai 15, aku akan bacakan untuk semua di sini. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini menjadi najis kaya disentuh. Lalu para imam itu menjawab, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Jadi ini konteksnya bahwa pembangunan bait suci ini betul-betul terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Jadi ketika kita lihat di Yohanes tadi, bahwa tinggalkanlah dulu persembahanmu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu. Di Matius ya, pergi berdamai terlebih dahulu dengan saudaramu. Gitu. Artinya bahwa kita nggak bisa melayani Tuhan, melakukan ibadah kita dengan kondisi hati yang nggak baik. Kita komit di kenajisan dan itu tidak baik untuk kita. Jadi kita pastikan hari ini kita menang dan lepas dari semua hal itu. Amin. Kita ke Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Filipi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Oke, kita telah lihat banyak hal yang menghalangi, tapi ini yang sekarang yang Tuhan mau arahkan kita. Pikiran yang sama yang sudah ditentukan Yesus, bagaimana kita harus hidup bersama-sama saudara kita. Teman-teman bakal dapat kemenangan yang luar biasa ketika teman-teman hidup dalam hal ini. Roma 14 ayat 19. Semua sudah di sana? Roma 14. Ini belum habis ya, teman. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi ayat ini berbicara tentang kita harus mengusahakan kedamaian bersama. Amin. Banyak orang berharap ada damai dan banyak bicara tentang hal tersebut, tetapi tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan damai. Jadi cuma banyak omong aja gitu. Dan bahkan sebaliknya. Jadi semua ini kita setuju gitu. Dan bagaimana kita mendatangkan damai itu, hal-hal yang mendatangkan damai, yaitu dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, penyangkalan diri, kasih, dan kegiatan-kegiatan damai itu. Semua adalah membentuk damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa mendapatkan damai dengan orang yang suka mencari keributan gitu. Tetapi kita malah mencari Tuhan, dan Tuhan yang akan membantu dan mengusahakan kita untuk mendatangkan damai itu. Jadi kita harus mengusahakan, siapapun di tempat ini juga harus saling membangun satu sama lain. Jadi kita mengusahakan damai untuk membuka jalan bagi
kita semua untuk saling membangun. Kita tidak bisa saling membangun satu sama lain dengan cara saling bertengkar atau saling berbantah satu sama lain gitu. Jadi ada banyak hal atau banyak cara untuk kita saling membangun. Jadi kita benar-benar harus serius dengan setiap nasihat, teguran atau petunjuk, bahkan teladan dari pemimpin gitu. Yang tidak hanya membangun diri kita sendiri, tapi kita membangun diri kita dan orang lain. Kita bangun bersama, tumbuh bersama. Ayat terakhir di Efesus 4 ayat 13 kita bacain bersama-sama. Dan ini adalah kesimpulan dari apa sih tentang kesatuan iman itu. Dan mungkin dan Stanley udah beberapa ayat kami jelasin tentang. Dan ini benar-benar serius teman-teman. Kesatuan adalah yang diperlukan untuk kita di tempat ini. Oke, Efesus 4 13 1 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita harus hidup berdamai satu sama lain. Kita harus jauhkan kejahatan. Jadikan shalom terus mengalir di kehidupan kita. Di tempat the girls, the guys, di rumah tangga yang sudah berumah tangga bahkan. Dan kami pun juga terus berusaha untuk mencari damai itu, mengejar damai. Dan satu hal ketika kita mendapatkan kepenuhan oleh Kristus, yaitu kita akan dipenuhi dengan overwhelm, shalom itu, damai sejahtera, sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Oke. Dan saya mau teman-teman rangkul saudara-saudaramu yang ada di sebelahmu, tempat dudukmu. Dan saya percaya alasan kenapa Tuhan sampaikan hal ini ke kita, bahwa karena Tuhan mau mengurapi kita lebih